Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga minyak goreng minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Boyolali naik. Warga berpenghasilan rendah pun mengeluh. Mengalami sakit dan letih setelah perjalanan ibadah haji, sejumlah jemaah yang tiba kembali di asrama Haji Dono Hudan Boyolali dirujuk ke rumah sakit. Ungkap penyebab tewasnya seorang pemuda di bawah jembatan Kali Sambong Batang akibat tawuran, polisi tangkap 13 orang menjadi tersangka. Keinginan untuk memanfaatkan lahan kosong di belakang rumah, seorang ibu rumah tangga di Boyolali sukses mendulang rupiah dengan beternak domba lokal. Usaha yang baru dirintis selama setahun itu mampu menghasilkan hingga ratusan juta rupiah setiap kali panen. Rutinitas Rina Triwahyuni, warga desa Kebon Bimo, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, setahun belakangan dihabiskan untuk memantau perkembangan domba-domba miliknya. Nyaris semua pekerjaan merawat domba ia dilakukan sendiri, mulai dari memberi makan, vitamin, pengecekan kondisi kesehatan, hingga memotong bulu yang sudah gimbal. Sebelumnya, Rina bekerja di sebuah perusahaan ternama di ibu kota. Namun keinginannya untuk mandiri mendorong Rina memilih pulang kampung dan merintis usaha sendiri beternak domba lokal. Ia memilih beternak domba lokal karena merawatnya tergolong mudah serta lebih kebal terhadap penyakit dibanding beternak domba atau kambing jenis lain. Selain itu, modal yang dikeluarkan juga tidak banyak. Setahun beternak, kini Rina sudah memiliki 150 ekor domba dalam 2 kandang yang dibangun pada lahan kosong di belakang rumah peninggalan orang tuanya. Domba lokal banyak dipesan oleh konsumen dari Boyolali, Solo, Yogyakarta, dan beberapa kota besar lainnya di Pulau Jawa. Biasanya, domba lokal ini dipotong dan dagingnya digunakan untuk bahan olahan sate kambing muda. Jadi dipelihara selama 3 bulan. Oh, dijual kemana aja nih Mbak? Dijual ke warung-warung sate, terutama warung sate Tegal. Itu pakainya domba-domba yang usia masih usia 8 bulan sampai 10 bulan. Pakan Mbak? Pakan kita pakai pakan kering, jadi kita beternak tanpa ribet, kita tanpa ngarit, jadi kita nggak perlu repot-repot untuk mencari hijauan, jadi kita pakai rumput kering dan pakai konsentrat. Domba dijual secara kiloan. Untuk domba betina harganya Rp58.000 per kilogram, sedangkan domba jantan Rp73.000 per kilogram. Satu ekor domba rata-rata memiliki berat 25 hingga 30 kg dan dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk menggemukkan sebelum domba-domba tersebut bisa dipanen dan dijual kepada konsumen. Dari usaha ternak domba lokal tersebut, Rina bisa mendapatkan omset mencapai Rp200 juta setiap kali panen. Julianto melaporkan dari Boyolali. Sejumlah jemaah haji yang baru tiba di asrama Haji Dono Hudan Boyolali dirujuk ke rumah sakit karena mengalami kelelahan dan demensia setelah menempuh perjalanan panjang menuju tanah air. Mobil ambulans membawa beberapa jemaah haji yang sakit dari kloter 10 embarkasi Solo setelah baru saja mendarat di Bandara Adi Sumarno Boyolali Selasa lalu. Jemaah yang sakit dibawa ke Poliklinik Asrama Haji Dono Hudan untuk penanganan medis. Namun karena kondisi yang semakin memburuk, seorang jemaah haji perempuan asal Kebumen yang tergabung di kloter 10 kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Surakarta. Dalam proses pemulangan, ada 2 jemaah yang sakit dan perlu mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Yang sakit 2, satu dirujuk ke Rumah Sakit Surakarta dan yang satunya sudah dibawa pulang menggunakan ambulan oleh petugas kesehatan. Ini tadi satu dehidrasi berat, kemudian yang satu demensia. Jadi nanti dia dirawat dulu, kalau besok sudah bisa pulih maka akan kita jemput berbarengan dengan kloter 11. Saat memasuki gedung Musdalifah Asrama Haji Dono Hudan untuk proses pemulangan ke daerah asal, seluruh jemaah juga harus melewati mesin pemindai
badan untuk memantau kondisi kesehatan jemaah haji saat tiba di tanah air. Beberapa jemaah terdeteksi memiliki suhu badan di atas 38 derajat Celcius. Jemaah kemudian dihampiri oleh petugas kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Poliklinik Asrama Haji Donohudan. Data PPIH Embarkasi Solo, hingga hari Selasa total ada 38 jemaah yang meninggal dunia dan 20 jemaah sakit. 2 diantaranya harus tertunda kepulangannya karena saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Tercatat ada 38 jemaah yang wafat, 2 di Madinah dan 36 di Makkah. Untuk jemaah yang masih sakit di Arab Saudi tercatat ada 20, 1 dari DIY dan 19 dari Jawa Tengah. Untuk yang sudah tak kembali ke embarkasi dan menjalani perawatan di Rumah Sakit RSUP Surakarta itu ada 2. Hingga Selasa lalu sudah ada 3.590 jemaah haji dalam 10 kloter yang tiba di tanah air dan sudah dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Anto melaporkan dari Boyolali. 3 tahun kereta api Batu Raden Express beroperasi, PT KAI Daop 5 Purwokerto merayakannya dengan persembahan khusus bagi pengguna jasa kereta api. Tarian Lengger Banyumasan dipentaskan di Kompleks Stasiun Kereta Api Purwokerto. Para calon penumpang kereta api yang baru masuk ke stasiun Purwokerto dikejutkan dengan kehadiran sejumlah penari lengger. Para calon penumpang ini kaget sebab sebelum kereta api berangkat, tiba-tiba penari lengger muncul dan menari di kompleks stasiun. Penari lengger asli Banyumas dengan gumulai menari melenggak-lenggokkan badannya diiringi musik tradisional calung Banyumasan. Hiburan tarian lengger menambah ramainya suasana di stasiun kereta api Purwokerto. Penumpang kereta api pun berhenti sejenak untuk menonton tarian lengger. Sebagai penumpang cukup menghibur, terutama untuk para pengunjung ya yang akan berangkat dari stasiun Daop. Jadi bisa mengenal budaya lengger, khususnya yang ada di Banyumas, seperti apa budayanya, menarik sekali tariannya. Syukur-syukur ada atraksi budaya itu di setiap momen ya, setiap kali keberangkatan kereta. Tarian Lengger Banyumas sengaja disuguhkan di kompleks stasiun, selain untuk menghibur penumpang, juga sebagai ajang pelestarian budaya. komitmen kami PT Kereta Api Indonesia Persero, khususnya Daop 5 Purwokerto, untuk mendukung nguri-nguri kebudayaan. Jadi ikut mensupport budaya asli Banyumasan supaya masyarakat, terutama generasi muda ini juga kenal juga budaya asli Banyumasan. Tarian Lengger Banyumasan di stasiun Purwokerto menandai 3 tahunan beroperasinya kereta api Batu Raden Express. Kereta api Batu Raden Express selama ini melayani perjalanan dari kota Purwokerto dengan tujuan Bandung. Jumlah penumpang kereta api Batu Raden Express juga terus bertambah selama 3 tahun beroperasi. Mardianto melaporkan dari Banyumas. PSSI Askap Karanganyar memilih Ketua Umum PSSI Askap Karanganyar yang baru untuk periode 2024-2028. Rinto Subekti terpilih secara aklamasi menjadi nahkoda baru Askap PSSI Karanganyar. Pemilihan ketua baru periode 2024-2028 dilakukan dalam Kongres Askap PSSI Karanganyar. Rinto Subekti menjadi ketua umum Askap PSSI Karanganyar setelah kompetitornya Bobi Aditya gagal lolos memenuhi persyaratan administrasi. Rinto pun terpilih secara aklamasi. Ia pernah menjadi pengurus Askap PSSI Karanganyar atau berkecimpung di klub sepak bola Karanganyar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dari 90 pemilik suara dalam Kongres, hanya 8 pemilik suara yang absen. 80 klub di bawah naungan PSSI Karanganyar, 1 asosiasi futsal dan 1 asosiasi wasit secara bulat memilih Rinto Subekti sebagai ketua umum. Diharapkan kepengurusan Askap PSSI Karanganyar bisa meneruskan pembinaan pemain muda secara berkelanjutan seperti SSB.